masa depan dengan caranya sendiri, bebas berjuang untuk semua yang kita yakinin. Selamat memperingati Hari Merdeka dari kami yang bakal bimbing kamu berjuang sampai jadi. Kata ayah, jadi PNS aja biar masa depan kamu. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, berhubung sudah di jam 7 lewat 10, lewat 11 ya teman-teman semuanya. Jadi waktunya kita memulai kelas pada malam hari ini. Sebelum aku mulai, aku mau tes dulu apakah suara dan tampilanku aman teman-teman semuanya. Boleh dibantu respon ya. Kalau misalkan aman, boleh. Oke, aman, aman. Oke, thank you teman-teman semuanya atas responsnya. Oke, aku izin opening dulu ya teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di Web Development Series kelima dari Dibimbing. Jadi teman-teman kemarin sudah di day one ya. Nah, aku mau tanya dulu dong ke teman-teman. Teman-teman di sini kemarin yang sudah mengikuti dewannya, kesan teman-teman gimana nih ketika mengikuti kelas dari dibimbing? Boleh dong responsnya. Seru kah? Ah, pusing kah? Atau gimana? Luar biasa katanya, Kak Klaujo. Yang lain gimana? Ada yang mau respons? Menyala, menyala abangku gitu ya. Oke, seru. Oke, kayaknya pada tertarik gitu ya. Dan sepertinya pada enjoy-enjoy. Oke, Marvelous modal nekat nggak apa-apa. Modal nekat memang harus modal nekat supaya nekat beneran gitu. Kacau, terakhir mengikuti kelas dibimbing soal AI tidak menemukan lokasi. Oke, nanti mungkin dibantu sama teman admin yang di grup ya, Kak. Masih bingung tapi menarik. Oke, karena pada tertarik dan pada excited nih untuk belajar lebih lanjut gitu ya, Kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak kakak-kakak semuanya atas responsnya. Perkenalkan, sebelumnya aku Putri sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semuanya pada malam hari ini. So, kita masuk ya teman-teman semuanya ke rangkaian kegiatan kita di hari ketiga gitu ya, di hari ketiga. Yang teman-teman di sini aku sedang melakukan pembukaan kegiatan ya. Dan yang kedua nanti teman-teman akan ada sharing session portfolio building dari dari kakak alumni nih. Dan nanti setelah sharing session pasti kan teman-teman menemukan banyak pertanyaan gitu ya. Boleh banget teman-teman disampaikan mumpung banget nih gitu ya. Mumpung banget ada alumninya jadi dimaksimalkan aja kekepoan teman-teman semuanya gitu. Dan selanjutnya nanti akan ada penutupan. Kita lihat hari ini kita akan bersama alumni kita yaitu Kayolana selaku alumni bootcamp dari Web Development. Apakah Kak Yolana sudah hadir? Halo Kak Yolana. Oke. Nah, Hai, oke. Halo Kak Yolana, selamat malam.
Halo, selamat malam. Oke, Kak Yolani gimana ini kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, Kak. Kakak gimana? Oke, Alhamdulillah baik. Kita baru pertama ketemu ya Kak Yolana ya. Salam Iya, kenal Kak benar. Yolana. Nah, Kak Iya, Yolana selamat domisilinya di kenal mana nih? juga. Gimana? Domisilinya di mana Kak Yolana? Oh, sekarang aku lagi di Sumatera Barat, lagi di pulang Wah, kampung. oh lagi pulang kampung. Oke, Iya. baik. Nah, dari Kak Yolana ini kan alumni dari Bootcamp Web Development. Itu di batch berapa Mm-mm. Kak Yolana? Nah, kebetulan aku batch pertama di Wah, bimbing luar biasa program full sesepuhnya stack. ya. Mm. Oke, luar biasa sesepuhnya. Iya. Jadi teman-teman semuanya boleh banget nih yang masih kayak ragu-ragu ikut bootcampnya enggak ya? Ini nih ada alumni dari batch awal banget web development gitu ya. Jadi teman-teman boleh ditanyakan aja apa yang teman-teman pengen tanyakan gitu. Dari Kak Yolana, apakah sudah ready Kak? Sudah. Oke, langsung aja waktu dan layarnya aku serahkan ke Kak Yolana. Silahkan Kak. Oke, aku izin share screen ya, Kak ya. Kak Yolana, apakah ada kendala? Oke, baru masuk. Enggak, udah ya. Udah masuk belum? Oke, udah masuk, Kak. Oke, siap. Udah lah. Bisa sini ikut tentang. Sip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman Web Development Series 5. Senang banget aku bisa bergabung bersama teman-teman di sini di Alumni Sharing. Nama aku Yolana Vicesa, aku alumni Full Stack Web Development batch pertama di Bimbing. Nah, sebagai pengenalan dulu aku background pendidikannya tidak linier ya sebenarnya dengan IT. Aku lulus dari program studi Sarjana Astronomi ITB angkatan 2014. Nah, setelah lulus dari Astronomi ITB, aku sempat kerja selama 2 tahun. Aku sempat juga ngerasain struggle gitu ya untuk mencari pekerjaan, terutama yang linier dengan jurusan aku di astronomi karena ya emang cukup sulit ya mencari pekerjaan yang benar-benar linier dengan astronomi di Indonesia kayak gitu karena ya sampai sekarang masih cukup sempit gitu untuk peluang kerja di dunia sains di negeri kita gitu. Nah, oleh karena itu, kemudian aku memutuskan untuk shifting karir ya. Dan kebetulan juga banyak dari teman-teman aku di lulusan astronomi yang mereka itu kemudian bekerja di dunia IT kayak gitu. Nah, karena itulah aku kemudian ingin mengikuti jejak mereka, aku shifting karir ke dunia IT. Alasannya kenapa? Karena yang pertama menurut aku dunia IT itu high demand. Permintaannya sangat besar ya, kebutuhannya sangat besar. Kita lihat sekarang apa aja industrinya butuh tenaga IT, baik itu industri yang udah besar maupun industri yang masih kecil, baik itu pemerintahan maupun startup dan sebagainya gitu. Semuanya butuh tenaga IT. Nah, kemudian dunia IT ini juga cukup fleksibel gitu pekerjaannya. Karena fleksibelnya kenapa? Karena apa ya? Yang pertama kita bisa mendapatkan peluang kerja remote, kerja dari mana aja atau dulu istilahnya WFH mungkin ya. Terus mungkin aja kita dapat peluang kerja dari luar negeri, bisa dari Amerika, dari Eropa gitu ya. Tapi kita tetap kerja dari Indonesia dari rumah gitu. Itu memungkinkan banget kalau di dunia IT gitu. Nah,
Terus dari segi waktu juga ya fleksibel berarti ya. Kalau misalnya kita dapat pekerjaan remote dari Amerika contohnya gitu ya, ya mereka kerjanya jamnya beda banget dari kita gitu. Jam kerja mereka itu siang hari, di kitanya udah malam gitu kan. Nah, terus fleksibelnya lagi dari segi background. Nah, seperti yang tadi aku bilang, di dunia IT ini nggak terlalu melihat background pendidikan kita gitu ya. Macam-macam. Dari aku sendiri itu background aku astronomi gitu ya, tapi bisa berkarir di dunia IT. Ada juga teman-teman aku yang dia anak sosial, anak hubungan internasional, kemudian sekarang jadi tenaga IT gitu. Nah, jadi di dunia IT ini, di dunia digital ini mereka lebih melihat skill kita dan experience kita kayak gitu. Nah, alasan ketiga yaitu tingginya salary gitu ya atau pay well gitu. Nah, ini salah satu yang menggiurkan juga ya, salah satu hal yang paling ya tidak dipungkiri menjadi pertimbangan kita dalam mencari kerja gitu. Yaitu gajinya ya gitu. Nah, kalau di dunia IT sendiri khususnya kalau di web development itu rata-rata kalau untuk entry level aja, untuk fresh graduate itu bisa mencapai 5 sampai 8 juta gitu rata-rata gitu ya. Tergantung lagi dengan lokasi kerjanya sama perusahaannya juga gitu. Nah, terus yang alasan terakhir yaitu karena menurut aku dunia ini bekerjanya sesuai dengan passion aku karena apa ya menuntut kreativitas, menantang dan sebagainya gitu yang aku merasa ini aku banget gitu cocok banget dengan hobi aku, passion aku kayak gitu. Nah, sebelum aku masuk ke web development, ketika aku memulai mengumumkan shifting karir, aku riset dulu role mana nih yang paling cocok dengan diri aku gitu. Karena di dunia ini sendiri kan banyak ya role-nya gitu, ada data science, ada digital marketing, ada web development dan sebagainya gitu ya. Nah, sebelum aku melangkahkan kaki lebih jauh gitu di dunia, aku riset dulu dan aku pelajari basic ilmu dari beberapa role tersebut gitu. Aku pernah mengikuti course digital marketing, aku pernah mengikuti course data science, development yang teman-teman itu sekarang ya. Terus setelah aku tahu basic ilmunya, ternyata aku cenderung lebih suka ke web development dan akhirnya aku memutuskan fokus mendalami skill di web development gitu ya. Nah, awalnya aku belajar otodidak dulu tuh, belajar web development-nya dari berbagai sumber ya, dari internet, dari website, dari dokumentasi, terus dari YouTube channel gitu ya, dari YouTube, terus aku sempat juga ngambil course di BMI gitu ya. Dan setelah aku jalani belajar otodidak, aku merasa kayak ada kalanya aku demot gitu, motivasinya menurun gitu ya. Aku sangat merasa bahwa ketika belajar otodidak itu semangatnya itu motivasinya sangat fluktuatif. Ada kalanya gini banget, lagi rajin-rajinnya gitu ya. Ada kalanya dia jadi kayak males banget, apalagi kalau udah nemu error, nemu kata gitu ya, bug tapi nggak bisa di fix gitu itu mulai deh menurun semangatnya, mulai males gitu ya. Nah, jadinya aku merasa kayaknya aku butuh deh sistem belajar yang lebih terorganize, yang lebih terstruktur, biar akselerasi aku dalam mencapai target belajar aku lebih cepat dan karir impian aku juga lebih cepat tercapainya gitu ya. Nah, untuk itu aku memutuskan untuk ikut bootcamp. Oke, sebelum ikut bootcamp pun aku riset lagi gitu ya. Karena sekarang banyak ya bootcamp bertebaran di mana-mana gitu ya. Penawarannya menarik-menarik gitu. Nah, aku riset-riset mana nih bootcamp atau course yang paling cocok sama aku gitu ya. Nah, akhirnya aku tertarik sama bootcamp yang ditawarkan oleh Dibimbing. Nah, kenapa aku memilih Dibimbing? Yang pertama alasannya karena full online dan di weekend ya live sessionnya gitu. Jadi aku masih bisa melakukan aktivitas aku yang lain di waktu weekday karena waktu itu aku masih S2 ya. Jadi di weekday aku masih bisa kuliah, di weekend aku baru fokus ke live sessionnya bootcamp di Bimbing waktu itu. Nah, kemudian alasan keduanya karena menurut aku harga bootcamp di Bimbing itu cukup affordable dan worth it gitu ya. Karena
apa ya? uh, aku waktu itu masih beginner banget, masih pemula. Jadi kalau menurut aku bootcamp yang harganya terlalu mahal gitu ya, yang sampai puluhan juta mungkin itu bagi aku sangat riskan, high risk gitu, resikonya sangat tinggi bagi aku yang masih pemula gitu. Jadi menurut aku harga yang ditawarkan di bimbing itu sangat affordable, sangat terjangkau dan tapi dengan harga yang segitu materinya nggak kaleng-kaleng gitu. Materinya sangat worth it dan kepake banget buat aku sebagai bekal di karir aku ke depannya kayak gitu ya. Nah, kemudian alasan selanjutnya adalah tim supportnya di bimbing itu sangat apa ya, sangat bagus gitu. Mereka ada hiring partner yang nanti bisa membantu kita menyalurkan kerja. Terus mereka ada talent support yang mempersiapkan kita untuk melamar kerja ke kemana-mana gitu ya, yang ngelatih kita interview, yang nge-review CV kita, portofolio dan sebagainya. Terus ada kelas manager yang akan apa ya, memanage kita dalam belajar selama bootcamp. Nah, Nah, itu semuanya sangat membantu aku dalam proses belajar di bimbing gitu. Nah, alasan berikutnya ya tadi seperti aku bilang hiring partner gitu ya. Ini penting banget menurut aku pada sebuah bootcamp karena ya tentu aja kita salah satu alasan besarnya kita ikut bootcamp itu adalah pengen dapat kerja kan ya. Secepatnya dan sebagus-bagusnya gitu. Nah, dengan adanya hiring partner ini peluang kita untuk dapat kerja itu lebih besar gitu uh, lulus dari bootcamp, kita bisa langsung disalurkan ke hiring partnernya dibimbing yang banyak ya hiring partner mereka dan bagus-bagus juga kayak gitu. Nah, setelah aku jalanin bootcamp di bimbing, ternyata yang aku dapatkan ya alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi aku. Aku mendapatkan ilmu-ilmu yang relevan ya, relevan knowledge dan skill yang relevan juga. Karena apa? Karena apa ya? Ilmu digital atau ilmu IT itu kan sangat berkembang dengan cepat gitu ya, sangat dinamis gitu perubahannya. Misalnya dari waktu ke waktu di dunia front end itu dulu frameworknya menggunakan AngularJS, sedangkan sekarang udah berkembang bergeser menggunakan Vue.js atau React.js atau bahkan sekarang yang terbaru Next.js kayak gitu ya. Nah, dibimbing itu menyesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada sekarang gitu atau di back end gitu. Dulu mungkin pakai PHP, sekarang udah banyak yang pakai Golang gitu. Nah, dibimbing memfasilitasi silabus yang relevan gitu dengan kebutuhan industri sekarang kayak gitu. Nah, yang kedua, aku tentunya mendapatkan link ya, link yang bermanfaat dengan perjalanan karir aku gitu. Yang pertama tentunya link mentor gitu. Nah, mentor-mentor di dibimbing itu bagus-bagus ya, mereka expertise yang udah profesional di bidangnya gitu dari perusahaan-perusahaan ternama gitu ya. Nah, dari mentor-mentor tersebut aku tentunya dapat knowledge, dapat skill yang mumpuni dan ke depannya bisa jadi link aku juga untuk misalnya di mereka ada peluang kerja, ada informasi loker di perusahaan mereka, mereka bisa share ke aku bisa nanya-nanya ke mereka ke depannya kayak gitu. Nah, begitu juga dengan link apa ya, teman-teman sejawat gitu ya, teman-teman seangkatan di bimbing gitu. Kita bisa diskusi bareng atau nantinya bisa saling sharing informasi tentang lowongan kerja atau project-project yang ada gitu untuk saling kerjasama gitu. Nah, selanjutnya tentu aja selama dibimbing, aku membangun portofolio aku gitu ya. Dari project-project yang tiap minggunya kan kita dapat mini project gitu ya, assignment gitu. Nah, itu bisa dimasukin ke portofolio, apalagi final project nantinya itu bisa banget dimasukin ke portofolio yang nantinya dipakai untuk melamar kerja gitu. Nah, dari portofolio itu aku kemudian ya tentunya memperluas opportunities aku mendapatkan pekerjaan impian aku gitu. Menggunakan portofolio yang udah aku bangun, jadinya kesempatan kerja aku jadi lebih luas kayak gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk menjalani sesuatu tentunya kita perlu target gitu ya, nggak jangan sampai kita asal melangkah aja gitu. Apalagi kalau untuk ikut bootcamp, kita udah investasi banyak hal nih, udah investasi waktu, udah investasi uang, tenaga, pikiran dan sebagainya. Jangan sampai
pengorbanan kita itu sia-sia aja karena kita nggak punya target di awal gitu. Nah, kalau aku sendiri waktu itu targetnya adalah memiliki hasil karya mini project dan sertifikat untuk upgrade CV dan portofolio aku gitu. Nah, gimana cara aku untuk mencapai target tersebut? Yang pertama ya tentunya harus disiplin. Aku harus pinter-pinter bagi waktu, harus apa ya? Harus bisa memanage diri bagaimana semua aktivitas aku di weekday itu bisa terlaksana dan di weekend aku bisa fokus ke bootcamp dan semua assignment di bootcamp itu bisa aku selesaikan kayak gitu. Nah, yang kedua usahakan untuk aktif selama di kelas, selama di live session di weekend tersebut gitu ya. Karena sayang aja kalau misalnya kita udah disediakan fasilitas live session nih, tapi kita diem-diem aja gitu, atau malah tidur mungkin ya. Sayang aja kita nggak menggunakan kesempatan untuk nanya sama mentor-mentor yang udah expert gitu ya, nggak menggunakan kesempatan untuk diskusi sama teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya gunakan fasilitas dibimbing dengan sebaik-baiknya. Seperti yang tadi aku bilang kan fasilitas dari dibimbing banyak banget ya, ada hiring partner, ada talent support. Nah, gunakan itu sebaik-baiknya. Um, Konsultasi, oh kak ini CV aku udah bener nggak ya, udah bagus nggak ya? Kak portofolio aku seharusnya gimana ya nyusunnya kayak gitu. Gunain aja semua fasilitas yang ada di bimbing itu kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya stay connect ya, jaga terus hubungan teman-teman dengan entah itu mentor atau teman-teman seangkatannya kayak gitu karena ya kedepannya itu akan sangat berguna untuk karir teman-teman juga kayak gitu. Nah, selanjutnya keep learning. Nah, ini penting banget, sangat-sangat penting di dunia IT. Kenapa ya, seperti tadi aku bilang, dunia IT itu ilmu dan skillnya sangat cepat berkembang. Jadi kalau kita berhenti belajar kita akan ketinggalan gitu ya. eh jadi kuncinya adalah Dari Imron. tetap apa? Tadi ada yang ngomong ya? Oke. Ya, jadi kuncinya adalah tetap update dan tetap upgrade diri kayak gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia perjalanan aku untuk membangun portofolio aku. Nah, kebetulan waktu di final project aku bikin sebuah e-commerce yang berbasis MERN ya. MongoDB, Express.js, React.js, dan Node.js waktu itu. Nah, ini aku ceritanya ngeduplikat Shopee gitu ya secara dengan sederhana. Makanya aku bikin nama uh, web application aku Shopee R gitu, Shopee Replicate gitu ya ceritanya gitu. Nah, teman-teman aku juga keren-keren, final project mereka ada yang bikin website untuk movie gitu ya kayak XX1 gitu, terus ada yang bikin web untuk bikin resep makanan dan sebagainya. Pokoknya keren-keren dan mereka jadikan itu sebagai portofolio mereka kayak gitu. Nah, setelah ikut bootcamp di bimbing, setelah lulus, alhamdulillah aku nggak lama ya, kayaknya nggak cukup sebulan, aku udah keterima kerja internship selama 6 bulan, internship yang berbayar. Terus setelah internship aku keterima kerja full time di sebuah IT konsultan multinasional kayak gitu. Nah, aku ada beberapa tips untuk teman-teman yang ingin membangun portofolio. Yang pertama, eh, kalau teman-teman udah punya project, silahkan teman-teman push ke GitHub repository-nya. Kalau belum punya GitHub, silahkan bikin dulu akun GitHub-nya, terus di-push ke GitHub repository-nya. Nah, sebelum di-push itu, pastikan kode dari teman-teman itu adalah clean code ya. Maksudnya gimana? Usahakan dalam ngoding itu bikin sesimpel mungkin gitu ya. Nggak penting seberapa banyak baris kodenya, yang penting itu adalah mudah untuk dibaca dan mudah untuk di-maintain gitu ya. Karena kenapa? Karena kedepannya di dunia kerja itu kita kan nggak bekerja sendiri ya. Kan ada tim gitu, tim front end, tim back end gitu ya. Dan yang pekerjaan kita itu nantinya akan saling berintegrasi gitu. Jadi eh, akan ada kemungkinan codingan kita juga akan dibaca oleh teman-teman setim, bahkan teman-teman di tim yang lain kayak gitu. Kalau kita bikin codingan kita itu ribet gitu ya, susah dibaca, nah mereka akan kesulitan memahami apa sih maksud dari codingan kita, ini fungsinya buat apa sih gitu. Nah, apalagi kalau misalnya nanti ada pembaharuan gitu ke depannya, ada transisi
aplikasi kita gitu ya. Nah, itu akan susah untuk di-maintain gitu. Terus bikin komen yang clear gitu ya, yang mendescribe kode kita gitu kan. Mungkin udah diajarin ya gimana cara membuat komen pada kode gitu. Bikinlah komen-komen yang bisa mendeskripsikan codingan kita kayak gitu. Misalnya di sini aku kasih contoh, ada coding kode untuk CSS ya, di mana H2 sama form group sama label. Di sini aku kasih um, komen heading style untuk menggambarkan codingan H2, terus style for form group untuk form group kayak gitu. Jadi terdescribe dengan baik gitu codingan kitanya. Nah, sebelum push ke GitHub, bikin repo kita itu public gitu ya. Apalagi kalau nanti teman-teman keperluannya adalah untuk apa ya, apply pekerjaan. Biasanya si user itu akan ngasih kita technical test gitu, ngasih tugas, kerjakan, coba bikin CRUD application dalam 3 hari misalnya ya. Kalau udah selesai, tolong di push ke GitHub. Nanti link GitHub-nya kirim ke email saya, akan direview oleh user katanya gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak bikin repo itu public, maka user tersebut nggak akan bisa ngeakses repository kita, project kita kayak gitu. Nah, lalu, nah pada bagian repository itu kan ada bagian README ya. Nah, bikinlah rich README gitu. Maksudnya gimana? Bikin yang mendeskripsikan project kita. Di sana ada boleh bikin project name, description, terus gimana cara ngerunning project tersebut secara lokal, terus apa aja package dependency yang kita pakai dan sebagainya kayak gitu. Nah, setelah kita push di GitHub, jangan lupa juga untuk publish di LinkedIn kita. Karena kalau di LinkedIn kan lebih banyak lagi apa ya, peluang untuk kita bisa dilihat oleh para HR yang ada di sana gitu. Nah, beberapa tips dari aku untuk nge-post project pada LinkedIn. Yang pertama yaitu bikin headline yang menarik, yang sesuai dengan project yang kita post. Kemudian deskripsikan juga dengan efektif. Kemudian kalau misalnya ada link untuk ke website teman-teman atau ke portofolio teman-teman, silahkan sertakan di sana. Nah, terus kalau misalnya project teman-teman itu terdiri dari beberapa halaman, misalnya teman-teman bikin e-commerce kan ada halaman homepage, misalnya halaman shippingnya dan sebagainya. Nah, cukup posting yang benar-benar menjual aja, jangan diposting semuanya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar agar yang si penglihat itu eh, penasaran dan bisa nge-follow up lebih lanjut ke teman-teman kayak gitu. Terus cantumkan hashtag yang relevan dengan postingan teman-teman. Nah, oke. Nah, mungkin di hari sebelumnya teman-teman udah belajar ya dengan mentor dari dibimbing. Nah, sekarang tugasnya adalah bikin project sesuai dari materi kemarin. Nah, buatlah portofolio yang diposting ke GitHub untuk kode dan PPT yang sudah dibuat. Kemudian share portofolio tersebut ke LinkedIn teman-teman sesuai dengan tips yang udah aku kasih tadi, kayak gitu. Nah, oke, segitu aja dari aku. Ini kalau teman-teman mau connect dengan aku bisa lewat LinkedIn atau GitHub. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Yohana. Aku izin masuk sebentar ya teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjutkan ke sesi Q&A. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebentar aku izin share screen dulu. Nah, udah kelihatan ya. Nah, oke, aku izin masuk dulu ya teman-teman semuanya. Aku mau menyampaikan nih informasi mengenai bootcamp.
Jadi teman-teman semuanya, karena di sini teman-teman sudah hari ketiga dari web development series gitu ya. Dan tentunya tadi teman-teman juga sudah mendapatkan sedikit spillan gitu ya dari Kayolana selaku alumni nih dari batch awal banget gitu ya. Nah, di sini aku mau izin informasikan kembali mengenai bootcamp yang ada di Bimbing. Nah, barangkali teman-teman kayak udah yakin nih aku ikut deh bootcampnya gitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir bagi teman-teman yang pemula, mau yang karir shifter, atau pengen menambah skillnya, bisa banget teman-teman karena dari dibimbing ini sendiri sudah membantu banyak sekali ya 1.200 lebih gitu ya karir shifter dari pandemi sampai sekarang ini gitu ya. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman masih sekolah, masih kuliah ataupun kerja gitu ya. Nah, karena kita seluruh kelasnya ada di akhir pekan dan juga by online gitu ya. Jadi, walaupun teman-teman domisilinya di luar Pulau Jawa, di Sumatera atau di Kalimantan ataupun di luar negeri gitu ya, kita masih bisa belajar bareng-bareng karena kelasnya itu kan kita ada by Zoom dan semuanya akan terpusat pada LMS, Learning Management System. Jadi, teman-teman nanti akan ada platform LMS ini gitu ya, yang dimana teman-teman bisa mengakses untuk materinya, recording kelasnya, penugasan, pengumpulan tugas. Itu akan semuanya terpusat di sana gitu ya, di LMS. Dan LMS ini fitur-fiturnya gampang untuk dipelajari ya teman-teman ya, dan kita akan bantu teman-teman sampai teman-teman tuh paham mengenai learning management system ini gitu. Dan kemudian, kalau teman-teman tanya, Kak, setelah kita lulus tuh dapat apa sih gitu ya? Setelah lulus kita kemana? Dibiarin aja atau gimana? Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan rangkaian bootcampnya, teman-teman akan disalurkan pekerjaannya nih setelah lulus gitu ya. Jadi, teman-teman belajar dulu aja yang serius gitu ya. Ikuti kelasnya, ikut kerjakan tugas-tugasnya, tambah portofolionya, upgrade skillnya, upgrade CV-nya, nanti akan kita salurkan pekerjaannya. Dan teman-teman gak usah khawatir bagi teman-teman yang pemula atau kayak, Kak aku CV-nya mau direview dong, Kak aku belum paham nih caranya bikin portofolio gitu ya. Kita ada yang namanya talent support ya teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan teman-teman kenapa sih aku tuh harus memilih dibimbing tuh kenapa Kak gitu. Nah, teman-teman, di sini teman-teman mungkin kayak tertarik nih dengan cara pengajarannya Kayolana atau dengan mentor-mentor hebat lainnya. Bisa banget teman-teman kita ada banyak mentor, uh, banyak mentor-mentor dari top tech company tentunya seperti itu ya. Dan selain mentor, jadi kan mungkin nih nanti teman-teman gak hanya mentor, aku belajar sama kakak ini gitu ya. Tapi dari mentor, kalau misalkan teman-teman rajin gitu ya, itu bisa jadi relasi teman-teman ke depannya gitu ya. Jadi yang terpenting adalah teman-teman menjalin relasi seperti itu. Dan tentunya tadi yang sudah aku mention juga kalau misalkan dari bimbing ini memiliki talent support yang akan membantu persiapan kerja teman-teman semuanya mulai dari CV, portofolio, bahkan teman-teman belum pernah interview, bisa nanti ada praktisnya dari kita gitu ya. Atau teman-teman kayak, Kak, aku interview itu selalu gagal gitu ya. Kenapa? Cara menjawabnya seperti apa? Akan kita bantu teman-teman semuanya gitu ya. Dan teman-teman boleh riset dulu nih, berapa sih gaji web development gitu ya di industri-industri sekarang, di company-company. Nah, jadi teman-teman kayak, aduh Kak mahal banget bootcampnya gitu ya. Tapi anggap aja teman-teman mengikuti bootcamp ini tuh sebagai investasi yang nantinya teman-teman akan mendapatkan gaji hingga 2 digit gitu ya. Amin ya teman-teman semuanya yang tentunya gajinya kompetitif seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya di sini tertara juga nih teman-teman benefit dari web develop benefit dari bootcamp yang ada di Bimbing dengan yang lainnya. Ini comparisonnya ya teman-temannya, perbandingannya secara live class kita lebih, bentar, secara live class kita lebih banyak ya teman-teman ya
live kelasnya juga ada, terus ada extra live sessionnya gitu ya. Jadi lumayan banget teman-teman. Dan tentunya kita ada one on one bersama mentor expert. Jadi teman-teman kayak Kak aku pengen sesi konsultasi tentang materi atau tentang karir dan lainnya bersama mentor ya. Bisa banget teman-teman kita ada sesi one on one-nya. Secara silabus tadi juga sudah di-mention sama Kak Yolanda kalau dari dibimbing ini selalu up to date sesuai dengan kebutuhan industri sekarang ini gitu ya. Jadi dari tools-tools yang digunakan pun kita selalu mengikuti dengan kebutuhan company-company juga tentunya. Dan teman-teman akan mendapatkan final project dan pengalaman magang nyata. Jadi teman-teman kayak udah kebayang nih sebelum terjun langsung ke dunia kerja, teman-teman kayak kebayang kayak oh ini yang akan aku kerjakan ya dan teman-teman di situ akan dinilai juga gitu ya. Jadi tidak usah khawatir teman-teman semuanya. Dan di sini akan ada assignment. Assignment ini akan membantu portofolio teman-teman tentunya. Secara karir preparationnya juga tadi sudah aku sebutkan ya. Dan teman-teman akan mendapatkan free of cost tools dan juga advertising financing gitu ya. Akan kita fasilitasi teman-teman. Dan tentunya dari LMS tadi itu sifatnya adalah lifetime access gitu ya. Pun dari Kayolana nih selaku alumni masih bisa nih kalau misalkan em, mau akses LMS-nya sebagai students gitu ya, asal ingat nih akunnya apa gitu ya. Kalau misalkan teman-teman udah lulus nih 1 tahun, 2 tahun, mau akses lagi masih bisa gitu ya. Dan teman-teman kalau yang mengambil kelas Job Connector Plus itu akan mendapatkan kesempatan magang lagi gitu ya. Dan tentunya yang paling penting adalah yang tadi aku sebutkan, relasi itu penting banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak hanya mendapat ilmu, nggak hanya menambah skill, teman-teman juga akan menambah relasi yang tentunya itu sangat sekali penting gitu ya. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Alumni dari Dibimbing sudah berhasil direkrut oleh hiring partnersnya Dibimbing. Di sini ada dari BUMN, perbankan, eh, startup, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi siapa tahu ini ada company impiannya teman-teman semuanya. Mau dicapai, mau digapai, mau disamperin gitu ya. Bisa banget teman-teman semuanya kita belajar bareng-bareng terlebih dahulu. Nah, sebelum kita sesi Q&A-nya, aku mau jelasin dulu ya mengenai ininya promonya. Jadi, teman-teman semuanya, di sini masih ada penawaran dari kita nih gitu ya. Penawarannya 300.000 lumayan banget teman-teman semuanya gitu ya. Bisa teman-teman klaim SS dulu juga boleh gitu ya. Bisa diklaim sebelum 30 Agustus pukul 18.00. Jadi lumayan banget khusus teman-teman yang hadir di hari ini. Besok atau nanti kapan-kapan lagi itu mungkin sudah hangus ya teman-temannya. Jadi boleh diklaim dulu aja untuk promonya. Dan sekaligus aku izin menyampaikan ya teman-teman semuanya. Nah, kakak-kakak semuanya, aku punya pengumuman penting karena mengenai pengumpulan penugasan mini portofolio kakak-kakak semuanya. Tadi kan sudah disampaikan tuh ada assignment brief ya yang sudah di-present oleh Kayolana. Jadi untuk ketentuan penugasannya teman-teman kerjakan dalam bentuk portofolio seperti di materi yang udah disampaikan oleh Kayolana. Kemudian teman-teman wajib untuk mengupload ke LinkedIn dengan tag akun dibimbing ya @dibimbing.id dan menggunakan hashtag dibimbing gitu ya. Plus juga hashtag web development 5. 5-nya pakai angka ya. Kemudian copy link postingan LinkedIn dan juga unggah berdasarkan kelas yang kakak-kakak sudah ikuti. Nanti untuk linknya akan aku share ya teman-teman ya untuk pengumpulannya. Nah, penugasan ini juga menjadi salah satu pertimbangan sertifikat kakak-kakak semuanya. Dan deadline-nya di 1 September pukul 23.59 malam gitu ya. Nanti informasinya akan aku share di ini ya teman-teman ya. Akan aku share di kolom chat seperti itu. Kita langsung masuk lagi aja ke sesi Q&A-nya.
Terima kasih banyak Kak Yolana sudah memberikan waktunya. Silakan teman-teman, bagi yang mau bertanya boleh drop di kolom chat atau raise hand ya. Oke, Kak Yolana, apakah aman Kak? Aman? Suara aku kedengaran nggak? Kedengeran. Oke. Silakan Kak, sepertinya ini ada yang bertanya nih. Mau aku bacakan atau dari Kak Yolana? Boleh, boleh tolong dibacain aja, Kak. Oke, nah di sini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Nur Zakir ya. Kak, jika hanya mempunyai ijazah SD, apakah memungkinkan keterima kerja di bidang IT? Gimana nih Kak Yolana? Silahkan Kak. Oke. Oke, untuk peluangnya itu ada ya. Pasti ada karena tadi seperti yang aku bilang di dunia IT itu mereka lebih mementingkan skill daripada ijazah gitu ya atau sertifikasi lain gitu. Jadi mereka mending mereka menerima seseorang yang skillnya udah bisa teruji daripada ijazahnya bejibun tapi belum apa ya skillnya belum terbukti kayak gitu. Jadi ya coba aja. Em, yang pertama PR-nya dari kakak-kakak di sini adalah upgrade diri dan kuasai skill yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut kayak gitu. Oke, dari Kak Muhammad Nur Zakir, kalau sudah terjawab boleh di... Oke, terima kasih. Nah, kemudian juga tadi ada pertanyaan nih dari Kak Claudio. Untuk Kak Yolana, saat ini bekerja penuh waktu saja atau sebagai freelance juga? Gimana nih Kak Yolana? Oke, nah kalau sebelumnya aku full time untuk di perusahaan aku sebelumnya aku full time. Nah kalau sekarang kebetulan aku lagi free karena habis melahirkan, jadi untuk saat ini aku freelance freelance aja gitu. Kalau udah memungkinkan untuk full time lagi, aku akan kembali full time kayak gitu. Oke, untuk saat ini berarti freelance saja ya Kak Yolana. Iya. Oke, nah itu ya Kak Claudio. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Iju namanya nih. Kak, portofolionya cuma berupa pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan aja ya, Kak. Dari akademik maupun non-akademik atau kerja, proyek wajib diisi, Kak. Jika ada, gimana nih Kak Yolana? Silakan. Oh ya, kalau untuk portofolionya boleh teman-teman isi dengan apapun proyek yang pernah teman-teman bikin gitu ya. Tentunya yang berkaitan dengan web development karena teman-teman fokus mau nge-apply ke web development kan. Jadi sesuaikan CV maupun portofolionya dengan requirement yang dibutuhkan oleh peluang kerja yang sedang teman-teman incar kayak gitu ya. Uh, misalnya teman-teman punya beberapa skill nih, teman-teman bisa di UI UX, bisa juga di front end misalnya kan atau di back end gitu. Nah, jangan apa ya, jangan semuanya dimasukin ke portofolio, masukin aja yang berkaitan dengan lowongan kerja yang dibutuhkan di sana. Atau teman-teman punya juga kemampuan manajemen dan sebagainya kayak gitu. Nah, biar nggak apa ya, nggak apa ya, biar lebih fokus, biar HR-nya menilai kita lebih fokus ya, masukin semua
project-project yang memang berkaitan dengan pekerjaan yang akan teman-teman apply gitu. Baik itu ketika teman-teman masih kuliah atau sedang bootcamp atau ngerjain proyek-proyek freelance itu ya masukin aja asalkan itu emang layak untuk dimasukin ke portofolio kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Yolana. Nah, kita next lagi nih. Iya. Nah, tadi pertanyaan dari Kak Ijo ya. Kita next lagi ke pertanyaan yang mana ya? Oh, Kak Deva. Untuk tugasnya boleh pakai FWCSS, Kak? Gimana nih Kak Yolana? Pakai CSS? Oke, untuk tugasnya boleh menggunakan CSS atau framework-framework yang ada, misalkan Bootstrap, teman-teman udah bisa pakai Bootstrap ya silahkan dipakai, atau teman-teman udah biasa pakai material UI atau InDesign dan sebagainya, boleh banget dipakai gitu ya. Yang penting tadi sebisa mungkin implementasiin semua materi yang udah teman-teman dapat di hari sebelumnya, di hari kemarin. Dan kalau ada tambahan skill atau knowledge lain yang udah teman-teman kuasain ya boleh banget ditambahin di sana, dipakai di sana di project itu. Oke, thank you. Itu ya Kak Deva ya. Jadi boleh untuk pakai CSS. Nah, selanjutnya di sini ada dari Kak Nazril. Untuk contoh portofolionya kayak gimana Kak? Aku masih bingung katanya gitu. Gimana nih Kak Yolana? Oke. Untuk contoh portofolionya bisa teman-teman brainstorming dari berbagai sumber gitu ya. Boleh diakses di YouTube juga. Ketik aja tutorial bikin portofolio untuk front end misalnya. Ada tuh banyak referensi atau di website juga ada. Misalnya kalau dari aku beberapa idenya mungkin teman-teman bisa bikin to-do list, aplikasi to-do list atau bikin uh, apa ya list image gitu untuk aplikasi untuk menampilkan image-image gitu ya kayak semacam Pinterest gitu atau apalagi ya bikin homepage gitu, land page gitu dan sebagainya kayak gitu. Atau bikin aplikasi CRUD yang udah bisa CRUD gitu, udah bisa create data, update data, delete data gitu. Nah, pokoknya banyak lah referensinya nanti di internet di YouTube gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ikut di sesi kemarin, materi kemarin itu teman-teman udah dikasih juga kayaknya ya referensi sama mentornya gitu. Atau teman-teman udah ada web, cari nih web yang udah bagus misalnya Shopee atau Tokopedia, tinggal teman-teman inspect aja terus duplikat modifikasi gitu menggunakan referensi web yang udah bagus tadi kayak gitu. Oke, jadi boleh ya teman-teman untuk contohnya sudah banyak sekali atau teman-teman mau cari di LinkedIn juga banyak teman-teman referensinya gitu ya. Mungkin cari web development dibimbing gitu ya dari batch-batch sebelumnya juga mungkin ada gitu ya. Jadi silahkan Iya. untuk dicari di LinkedIn-nya. Dan kita lanjut ya teman-teman ke next question. Kak, bagaimana cara menang untuk masuk company yang ternama atau yang banyak kompetitor? Dan semisal untuk skill kompetitor sama seperti kita, jadi apa yang harus diperhatikan supaya menang? Contohnya, kita mau ke front end dan dua juga sama-sama front end dengan skill yang sama, expert HTML. Gimana nih, Kak Yolana? Oke, ini mengenai daya saing ya berarti. Nah ya, oke. Nah tentunya kalau di bidang apapun pekerjaannya tentunya ada daya saing, ada persaingan gitu ya antar kandidat gitu. Nah, gimana caranya bisa menang dari persaingan tersebut? Tentunya harus jadi yang terbaik gitu. Nah, gimana tuh jadi yang terbaik? Tentunya ya kita penuhi semua kriteria yang ingin dimiliki oleh perusahaan tersebut dari karyawannya kayak gitu ya. Misalnya perusahaan tersebut inginnya karyawan yang butuh yang bisa skill
React.js ya tentunya kita usahain untuk expert di sana, ahli di sana kayak gitu ya. Oh ternyata teman kita, saingan kita sama-sama ahli di sana kayak gitu, dan skillnya setara dengan kita. Nah, kemudian ya tingkatkan lagi di soft skillnya gitu ya. Karena di dunia pekerjaan itu kan ada dua modal yang dibutuhkan ya, hard skill sama soft skill gitu. Hard skill itu berkaitan dengan tadi uh, kemampuan kita untuk kalau di front end mungkin memakai frameworknya, memakai React.js, HTML, JavaScript dan sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan soft skill ini biasanya berkaitan dengan attitude kita dalam bekerja gitu ya. Gimana kedisiplinan kita, gimana etika kita dalam bekerja kepada atasan, kepada rekan sesama karyawan kayak gitu ya. Nah, tunjukkan bahwa kita adalah kandidat yang memiliki attitude yang baik gitu ya, attitude yang bisa berkembang di perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, yang perlu aku apa ya garis bawahi banget ya di dunia IT itu tadi sangat dinamis ya perkembangannya. Perubahannya sangat cepat gitu ya. Untuk frameworknya aja itu berubah sangat cepat. Yang dulunya di front end itu memakai Angular, sekarang udah banyak yang pakai React.js, Vue.js, atau Next.js. Kalau di back end dulunya pakai PHP, sekarang udah banyak yang pakai Golang dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadilah kandidat yang mampu untuk terus belajar, mampu untuk terus update dan upgrade diri gitulah. Nah, itulah yang akan membuat kita nantinya unggul daripada kandidat yang lain kayak gitu. Oke, seperti itu ya jawabannya dari Kak siapa tadi ya Kak Regi Be. Semoga terjawab ya. Oke, dari teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin di sini banyak yang bertanya mengenai penugasan ya. Nah, mungkin dari Kak Yolana bisa bantu jawab, Kak itu tugasnya berupa tes 1 jam kan ya? Kalau lebih dari 1 jam gimana Kak? Tugas yang apa ya, Kak? Tugas yang mana nih Tugas satu Kak jam yang Ijo? dimaksud yang mana? Mm-mm. Ya, kayak HTML dan CSS Kak katanya. Oh gitu. Kalau dari mentor yang kemarin disuruhnya gimana, Kak? Boleh on mic? 1 jam yang dimaksudnya gimana? Halo Kak, ya itu kan tugasnya untuk Ya. pengumpulan itu kan batasnya 1 jam tuh. Maksud saya itu kalau umpamanya waktu kita lagi proses pengerjaan tugas lebih dari 1 jam itu dinyatakan tidak lulus Kak atau gimana Kak? Bisa dibantu? Oke, oke, itu tetap aja dikerjakan ya teman-teman, tetap aja walaupun misalnya oh nggak keburu nih 1 jam ternyata gitu, tetap aja teman-teman selesaikan dan tetap diupload ke LinkedIn teman-teman. Nah, setidaknya itu akan tetap menjadi portofolio teman-teman dan di LinkedIn kan banyak banget peluang yang ada gitu ya. Di mention aja di bimbingnya, mention juga mentornya, boleh mention aku dan mentor di hari sebelumnya. Nanti ketika teman-teman dapat respon, misalnya dibimbing nge-like postingan teman-teman atau mentor-mentornya nge-like teman-teman. Nah, itu kan akan muncul juga di berandanya mereka gitu ya. Nah, bisa aja mungkin aja ada HR-HR yang kemudian melihat postingan teman-teman atau relasi mereka yang melihat postingan teman-teman dan mereka tertarik dengan project teman-teman dan kemudian nge-follow up teman-teman. Nah, itu bisa jadi peluang juga ya untuk teman-teman di hire mungkin atau di proses ke rekrutmen mereka gitu. Jadi tetap aja dikerjakan dan diposting ya. Oke Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, gimana teman-teman semuanya? Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Ini aku coba follow up lagi untuk absensinya. Jangan lupa untuk diisi ya teman-teman semuanya ya. Kemudian di sini aku coba ini lagi deh, kirim lagi untuk yang penugasannya. Jadi jangan lupa untuk di ini ya teman-teman ya, di SS, karena dari teman-teman admin tidak akan share lagi di grup, jadi buat di SS dulu aja gitu teman-teman semuanya. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman, apakah sudah aman? Kalau aman boleh ketik satu teman-teman semuanya, aku minta responnya ya teman-teman. Oke, satu 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 satu. Oke, gimana? Oke, sepertinya udah aman nih kayak lana, udah ada paham dengan oke. Nah, ini udah pada paham nggak sepertinya ya untuk materi yang disampaikan oleh Kailana. Mungkin sebelum kita konsep dari Kailana, apakah ada konsep sedikit untuk teman-teman web kali ini? Silakan Kailana. Oke, ya dari aku sangat-sangat apresiasi ya teman-teman yang udah hadir di sini, teman-teman yang udah menyiapkan diri dan apa ya menjaga motivasinya untuk belajar ya. Apalagi buat teman yang mungkin shifting career ya, niat untuk shifting career atau menimbulkan hal-hal yang baru buat teman-teman di development. Aku sangat apresiasi banget ketika teman-teman ada usaha untuk mau terus berkembang ya. Nah, belajar mungkin kedepannya akan ada tantangan ya, terus semangat aja cari hal-hal yang bisa mempermudah perjalanan karir teman-teman. Salah satunya adalah dengan ikut bootcamp di bimbing ya, karena ya dengan ikut bootcamp ini ya akselerasi teman-teman ya insya Allah akan lebih cepat untuk bisa mencapai target belajar dan target karir yang teman-teman inginkan ya. Jadi semangat dan terus belajar. Oke, terima kasih banyak Kailana atas closing statement-nya. Jadi ya teman-teman yang bisa disampaikan oleh Kailana, terima kasih banyak Kailana sudah membersamai teman-teman web pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kailana bisa memberikan ilmu baru ya bagi teman-teman yang hadir semuanya di hari ini. Dan teman-teman semuanya, aku izin sampaikan lagi nih karena kita sudah closingan gitu ya. Nah, teman-teman aku mau nyampein lagi, mau reminder lagi, teman-teman boleh banget nih untuk SS dulu poster yang aku share nih ya, yang aku share screen. Nah, di sini ada bisa teman-teman klaim ya vouchernya 300.000. Lumayan banget teman-teman, karena teman-teman bisa klaim sampai besok, cuma sampai besok pukul 18.00 gitu ya. Jadi boleh banget teman-teman pertimbangkan satu sama lain gitu ya. Pertimbangkan kayak aku yakin gak ya untuk join bootcampnya dibimbing gitu ya. Kalau yakin boleh teman-teman langsung aja payment. Atau teman-teman kayak, Kak bisa nggak sih cicilan? Kak aku pengen tanya lebih lanjut mengenai silabus, mengenai fasilitas, mengenai mentor-mentornya tuh kayak gimana sih gitu ya. Atau teman-teman pengen nanya tentang pembayaran, bisa banget teman-teman boleh hubungi dulu aja kontak Milanya bit.ly slash kontak Mila gitu ya. Jadi itu teman-teman boleh nanya sepuasnya di situ gitu ya. Boleh juga tanya, Min, udah makan malam belum? Boleh juga ditanya gitu ya. Gitu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa untuk dikerjakan ya penugasannya ya teman-teman ya, karena tadi yang sudah aku sampaikan sebagai persyaratan sertifikat teman-teman semuanya gitu ya. Dan sekali lagi aku ucapkan Kak Yolana terima kasih banyak ya Kak untuk malam hari ini, dan selamat ini ya apa namanya, selamat melahirkan untuk babynya. Semoga Baby dan Kayolana juga sehat-sehat terus dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Kayolana ya.
Iya, terima kasih kembali, Kak. Iya, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir 80 orang luar biasa sekali gitu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di bootcampnya di Bimbing. Oke, teman-teman semuanya, gitu aja yang bisa aku sampaikan di malam hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Aku izin pamit undur diri teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.